salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 TPB akan mempresentasikan materi tentang analisis tren musiman siklis dan random final. Anggota kelompok kami yaitu ada Chandra Melania, Khairul Arifin, Seli Anjar Pratiwi, Sumadi Saputra, dan saya sendiri Mahfud Siddiq. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Proyeksi dengan dekomposisi. Metode dekomposisi juga dikenal sebagai metode deret waktu atau bisa disebut dengan time series, yaitu data yang disusun sesuai dengan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa serta kegiatan. Biasanya jarak atau interval dari waktu ke waktu adalah sama. Contoh data deret waktu yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi per tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Yang kedua, nilai ekspor tekstil per tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Yang ketiga, indeks harga saham per hari. Yang keempat, jumlah keuntungan perusahaan tiap tahun. Analisis deret waktu atau time series meramalkan kejadian yang dimana meramalkan kejadian di masa datang atas dasar serangkaian data masa lalu yang merupakan hasil observasi berbagai variabel menurut waktu dan digambarkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan perilaku variabel subjek. Beberapa data deret waktu atau data berkala menunjukkan adanya gerakan-gerakan khas atau variation yang beberapa di antaranya atau seluruhnya terdapat dalam berbagai tingkat yang berbeda. Analisis dari gerakan-gerakan ini sangat penting dalam berbagai hal. Salah satu di antaranya adalah meramalkan forecasting, gerakan-gerakan yang akan datang. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak industri dan lembaga-lembaga pemerintah sangat berkepentingan dengan analisis gerakan-gerakan data berkala ini. Pola data deret waktu atau time series. Di sini ada grafik time series pattern. Yang pertama ada stasioner, yang kedua trend efek atau regresi untuk tren linear, yang ketiga yaitu seasonal effect atau regresi untuk seasonal data, yang keempat ada cyclic effect yaitu regresi untuk cyclic effect. Pola siklis. Jadi dalam pola siklis ini terdapat pola yang naik turun di sekitar garis tren yang sudah diperlihatkan di dalam PPT itu. Jadi garis itu nanti akan ada pola yang mengelilingi naik turun itu. Nah, itu yang dinamakan pola siklis. Atau bisa juga dikatakan suatu gerakan di sekitar rata-rata nilai data berkala. Kemudian pola siklis ini berulang dalam jangka waktu misalnya 3 sampai 5 tahun. Jadi pola siklis ini dapat dikatakan pola siklis jika melebihi 1 tahun jangka panjangnya. Jadi tidak bisa dikatakan pola siklis kalau belum memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh dari perusahaan-perusahaan itu contohnya adalah perusahaan motor yang terus melakukan inovasi-inovasi dari yang pertama motor itu menggunakan bensin, kemudian sekarang menggunakan pertamax dan sebagainya. Kemudian ada juga peningkatan teknologi. Sekarang itu motor itu bisa mengecas HP lewat motor atau injeksi dan lain sebagainya. Itu disebut pola siklis, yaitu pola yang naik turun. Kemudian ciri-cirinya lagi dari pola siklis ini adalah bisnis siklis atau bisnis siklis. Nah, ini
adalah suatu contoh gerakan siklis yang menunjukkan jangka waktu terjadinya kemakmuran, kemudian kemunduran, depresi, kemudian yang terakhir adalah recovery atau pemulihan, seperti itu. Nah, itu di bawah PPT itu terdapat data, yaitu data yang tadi saya jelaskan berbentuk pola naik turun seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasinya mengenai tentang pola musiman. Nah, pola musiman ini terjadi bila mana suatu daerah dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya pada kuartal tahun tertentu, bulanan, ataupun hari-hari pada minggu tertentu. Nah, hubungannya yaitu pada faktor penyebabnya, yaitu karena peristiwa tertentu, misalnya yaitu pada peristiwa lebaran ataupun tahun baru. Dan yang kedua juga karena cuaca, misalnya yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya yaitu pola tidak teratur atau acak. Nah, di sini gambarnya itu tidak teratur, namun jika kita menarik garis lurus dia akan rata. Nah, gerakan tidak teratur ini atau acak itu bersifat sporadis atau gerakan dengan pola yang tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi dalam waktu singkat. Nah, gerakan tidak teratur ini dari data berkala disebabkan oleh peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Cara menentukan persamaan tren linear yaitu ada 4 cara. Yang pertama dengan metode bebas, free hand method. Yang kedua dengan metode setengah rata-rata atau semi rata-rata. Yang ketiga dengan metode rata-rata bergerak atau moving average, yaitu suatu metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai untuk runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Dan yang keempat yaitu dengan metode kuadrat terkecil, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya. Dari keempat cara yang dipakai untuk menentukan bentuk umum persamaan tren linear yaitu Y aksen sama dengan A plus B kali X besar. Y aksen adalah nilai tren pada periode tertentu atau variabel tak bebas. X adalah periode waktu atau variabel bebas. A adalah intersip atau konstansa dari persamaan tren, dan B adalah koefisien kemiringan atau gradien dari persamaan tren yang menunjukkan besarnya perubahan Y bila terjadi perubahan 1 unit pada X besar. Yang pertama yaitu metode bebas. Metode bebas merupakan cara yang paling sederhana dan mudah untuk menentukan tren dari data berkala. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan persamaan tren dengan cara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu X dan sumbu Y dalam sistem koordinat kartesius. Yang kedua, buatlah diagram pancer atau scatter diagram dari pasangan titik X, Y yang menyatakan kaitan antara waktu dan nilai data berkala. Yang ketiga, tariklah garis linier yang arahnya mengikuti arah penyebaran nilai-nilai data berkala. Yang keempat, pilihlah 2 titik sembarangan untuk menentukan persamaan tren linear, misalnya titik X1 Y1 dan X2 Y2. Selanjutnya, pilihlah salah satu periode waktu data berkala sebagai titik asal, X sama dengan 0. Lalu masukkan dan substitusikanlah nilai-nilai X dan Y dari 2 titik yang telah dipilih pada rumus persamaan umum tren linear atau memakai persamaan berikut. Y besar min Y1 sama dengan dalam kurung Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Baiklah, selanjutnya itu ada metode bebas atau lanjutan contoh kasusnya itu di perusahaan PT Gamis Baru yang bergerak di bidang pertanian memiliki data penjualan penjualan sawit dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, itu di tabel ada tahun, ada periode, sama ada penjualan per ton. Di tahun 2010, periode pertama, penjualan itu mencapai 100 ton. 2011, periode kedua, itu penjualan mencapai 110 ton.
2012 periode ketiga itu penjualan sampai 145 ton. 2013 periode keempat itu penjualan sampai 170 ton. 2014 periode kelima itu penjualan sampai 200 ton. 2015 periode keenam itu sampai 225 ton. 2016 periode ketujuh itu sampai 250 ton. Nah, itu suruh buat tren menggunakan metode tangan bebas sesuai dengan tabel. Nah, jadi ditengok seperti di PPT ya teman-teman, itunya model trennya dia naik. Selanjutnya itu ada metode semi rata. Yang pertama itu ada persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini. Selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai variabel, dari waktu ke waktu juga dapat digunakan untuk ramalan nilai variabel tersebut pada waktu yang akan datang. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan persamaan tren dengan cara ini dengan sebagai berikut. Yang pertama ada membagi data yang dengan jumlah yang sama. Yang kedua itu menentukan tahun dasar yang ada pada tengah-tengah kelompok. Yang ketiga itu menghitung rata-rata kelompok. Kelompoknya ini bisa dibagi kelompok 1 dengan kode K1 dan kelompok 2 dengan kode K2. Selanjutnya ada menghitung perubahan tren dengan rumus. Rumusnya itu AB sama dengan kelompok 2 dikurang kelompok 1 per tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Selanjutnya merumuskan persamaan tren itu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Oke, selanjutnya metode semi rata-rata ini ada contohnya ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Itu ada pelanggannya 2015 4,2, 2016 5,0, 2017 itu ada 5,6, 2018 itu ada 6,1, 2019 ada 6,7, 2020 ada 7,2. Nah, rata-ratanya untuk 2015 itu masih kosong ya. 2016 itu udah 4,93, 2017 kosong, 2018 juga kosong, 2019 6,67. Nah, cara mencari rata-ratanya ini sama seperti di materi ya kita yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada nilai X tahun dasar 2016 itu yang untuk 2015 ada -1, 2016 itu ada 0, 2017 itu ada 1, 2018 ada 2, 2019 ada 3, 2020 ada 4. Nilai X tahun dasar 2019 itu ada -4, 2015, 2016 ada -3, 2017 ada -2, 2018 ada -1, 2019 ada 0, 2020 ada 1. Selanjutnya ada Y tahun 2016. Nah, tadi rumusnya sama dengan jadinya rata-rata dari tahun 2016 ditambah 0,8X. Itu sama dengan B-nya jadi 6,67 dikurang 4,93 atau rata-rata 2019 dikurang rata-rata 2016. Jadi tahun 2019-nya sama dengan 6,67 ditambah 0,58X. B-nya sama dengan 0,58. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah tutur kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, salam dan bahagia.